हस्बैंड जैसा। मुझे पता है ना देव, निकलने से पहले मुझे मैसेज कर। Halo sahabat Klik Sinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita lanjut ke alur filmnya, seperti biasa, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Pala Sabak, Maseli, Suryo 16, Nur Halima, Sukamandi Channel, Fadil Vicky, Rosinda Indonesia, Erni Purwijaningsih, Alayubi Channel, Irwan Saloka, Yanti Anja, dan Putri Lestari. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Blackmail. Film ini mengisahkan tentang cara seorang suami membalas perselingkuhan istrinya. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini dibintangi oleh Irfan Khan sebagai Dev, Kirti Kulhari sebagai Rina, dan Arunodai Singh sebagai Ranjit. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Dev. Dia bekerja di sebuah kantor perusahaan swasta sebagai direktur eksekutif penjualan tisu toilet. Meskipun sudah beristri, Dev justru menghabiskan waktunya di kantor hanya untuk bermain game. Hal itu membuat salah seorang rekannya mempertanyakan pernikahan mereka. Namun Dev justru menjawab bahwa pernikahan adalah perayaan di desa, sedangkan di kota pernikahan itu sebuah penyesalan. Sekitar jam setengah 10 malam, Dev lalu mengabari istrinya bahwa dia akan pulang ke rumah. Sesampainya di sana, secara diam-diam Dev masuk ke dalam rumah yang terlihat begitu sepi. Beberapa saat kemudian, terlihat Dev memindahkan sebuah toples dekat dinding. Dan ternyata dinding tersebut sengaja dia lubangi tepat ke arah kamar tidur bersama istrinya. Pagi hari saat sarapan, tak banyak percakapan di antara mereka dan sepertinya hubungan pernikahan mereka sedang tidak harmonis. Tak lama berselang Rina istrinya bertanya kapan Dev membayar tagihan parabola dan Dev berkata hari ini. Kemudian dia bergegas bangun dan bersiap diri ke kantor tanpa pamitan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Di kantor, pimpinan perusahaan bernama Deka memperkenalkan mereka seorang rekan kerja yang baru bernama Prabha. Gadis single itu membuat salah seorang sahabat Dev bernama Anan langsung tertarik pada pandangan pertamanya. Di saat jam istirahat, Anan kembali memuji kecantikan Prabha di hadapan Dev. Namun Dev hanya diam seolah-olah tak tertarik dengan pembahasan tersebut. Sikap Dev itu membuat Anan merasa kalau Dev sedang galau dengan situasi rumah tangganya. Apalagi dalam beberapa hari ini dia selalu telat pulang ke rumah. Karena itu Anan menyarankan agar Dev harus membahagiakan istrinya dengan memberikan kejutan kepadanya. Atas saran dari Anan, Dev berusaha menyegarkan lagi rumah tangganya dengan Rina dengan sebuah kejutan. Oleh karena itu dia pulang lebih awal tanpa mengabari istrinya. Dan karena jam tersebut toko bunga telah tutup, Dev justru mengambil seikat bunga di kuburan untuk diberikan kepada sang istri. Sesampai di rumah, secara diam-diam Dev masuk ke dalam rumah. Seperti biasa dia memindahkan sebuah toples dan mengintip istrinya melalui lubang dinding tersebut. Awalnya seperti tidak ada yang terjadi, namun tiba-tiba dia mendengar suara percakapan istrinya dengan seorang pria. Melihat itu Dev sangat patah hati. Sekejap dia berpikir untuk memergoki mereka dan menghabisi selingkuhan istrinya. Namun tak ingin lampiasan amarahnya menimbulkan lebih banyak masalah. Dev justru diam-diam pergi dari situ. Tak lama berselang pria itu keluar dan pergi dengan mobilnya. Karena tak tahu siapa pria itu, Dev lalu mengikutinya hanya sekedar mencari tahu nama dan alamat rumahnya. Sesampainya di sana, Dev lalu bertanya kepada salah seorang satpam. Dan akhirnya dia tahu bahwa pria itu bernama Ranjit yang telah menikah dan istrinya bernama Dolly. Di sisi lain, Ranjit tanpa beban masuk ke dalam rumah yang saat itu sedang ditunggu oleh Dolly istrinya. Awalnya Dolly tidak menaruh curiga perbuatan suaminya di luar sana. Namun karena sikap cuek Ranjit membuat Dolly menjadi marah dan mengancam tidak akan memberi uang jajan untuk suaminya lagi.
Untuk diketahui, Dolly merupakan putri seorang pengusaha ternama yang sangat disegani. Sedangkan Ranjit merupakan seorang pria pengangguran yang menikahi Dolly hanya karena harta. Kemudian di rumah, Dev mendapatkan istrinya yang sudah tertidur lelap. Oleh karena itu, secara diam-diam dia mengambil HP milik Rina dan mengecek kontak bernama Ranjit. Esok hari terlihat Rina sedang sarapan pagi. Dan ketika dia bertanya apakah Dev sudah membayar tagihan parabol, Dev justru pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Di kantor, Anand bertanya bagaimana kejutan untuk istrinya. Namun Dev hanya diam sambil membayangkan apa yang terjadi di rumahnya semalam. Beberapa saat kemudian pimpinan kantor memanggil Dev. Dia berkata kalau saat ini dia tidak bisa menaikkan gajinya karena perusahaan akan melakukan transisi agar lebih maju. Mendengar itu, Dev hanya bisa pasrah sambil memikirkan bagaimana cara membayar tunggakan. Sesaat kemudian ketika sedang sibuk kerja, tiba-tiba dia ditelepon pihak bank yang meminta agar Dev segera melunasi angsurannya. Seketika itu juga Dev mulai kepikiran. Namun karena terus ditanya kepastian dari pihak bank, akhirnya Dev pun berjanji bahwa sore ini dia akan melunasi angsurannya secara tunai. Nah, dari sinilah Dev memanfaatkan perselingkuhan istrinya. Dia lalu ke toko ponsel dan membeli sebuah HP beserta SIM card yang baru. Sementara di malam itu, Rina kembali selingkuh dengan Ranjit tanpa Dev ketahui. Dengan ponsel baru tersebut, Dev mulai merencanakan aksinya untuk memeras Ranjit. Dan benar saja Ranjit kaget tak percaya setelah mendapat sebuah pesan dari nomor baru yang berisi tentang perselingkuhan. Karena tak ingin perbuatan mereka terbongkar, Ranjit kembali membalas pesan dan bertanya apa yang kamu inginkan. Sejenak Dev mengkalkulasi seluruh hutangnya dan meminta agar segera membayarnya 100.000 rupiah. Permintaan Dev memang tidak terlalu besar karena dia hanya ingin melunasi tanggungan finansial. Mengetahui bahwa aksi mereka sudah ada yang tahu, Ranjit semakin gelisah dan bersiap diri untuk pulang. Namun sebagai pria pengangguran, Ranjit mulai kepikiran saat tahu kalau uang tersebut harus dia serahkan besok harinya. Saat Rina memohon agar sebaiknya Ranjit memenuhi saja permintaan tersebut, tiba-tiba sebuah pesan masuk yang berisi kalau peristiwa itu akan diberitahu pada Dolly istrinya. Seketika itu Ranjit semakin ketakutan dan langsung kabur dari tempat itu. Di rumah ketika Dolly sedang tidur lelap, tiba-tiba Ranjit datang dan membangunkannya dengan cara yang sangat romantis. Padahal selama ini sikap Ranjit begitu dingin terhadap istrinya. Kemudian Ranjit berbohong kalau dia merasa malu karena selama ini dia hidup hanya dengan mengemis pada istrinya dan juga ayah mertuanya. Oleh karena itu dia meminta Dolly berkenan meminjam uang ayahnya sebesar 100.000 rupiah untuk dia jalankan bisnis. Awalnya Dolly heran tak percaya, namun untuk memuluskan niatnya Ranjit berusaha meyakinkan istrinya. Di kantor perusahaan, Anand kembali memuji kecantikan Prabha di hadapan Dev. Namun tetap saja Dev tidak terlalu terpesona dengan kecantikan gadis itu. Tak lama berselang Prabha datang dan mereka pun saling berkenalan. Kemudian malam hari, Dev bersama Anand berada di sebuah kafe. Karena terpengaruh dengan alkohol, Dev justru menceritakan perselingkuhan istrinya dan juga aksi balas dendamnya dengan memeras pria selingkuhan istrinya. Saat pulang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, terlihat Ranjit begitu cemas sambil memasukkan uang tersebut ke sebuah tempat dan langsung pergi dari situ. Setelah melihat Ranjit pergi, Dev mengangkat tempat itu dan mengambil uangnya. Dengan uang tersebut, Dev akhirnya bisa melunasi semua tunggakannya. Di sisi lain, ketika Ranjit sampai di rumah, dia dikagetkan dengan panggilan dari Mr. Verma yang merupakan ayahnya Dolly. Dan ketika Ranjit ingin memberi salam, tiba-tiba di sana Mr. Verma berkata kalau Ranjit boleh menipu anaknya tetapi tidak dengannya. Oleh karena itu dia mengancam agar Ranjit harus segera mengembalikan uangnya dalam kurun waktu 3 hari. Karena tidak punya uang sebanyak itu, Ranjit berpikir untuk menjual beberapa barang berharga di rumahnya. Namun dia mengurungkan niatnya karena barang-barang itu merupakan hadiah dari Mr. Verma.
Setelah berpikir keras, Ranjit mengambil sebuah laptop dan membuat sebuah akun email palsu, lalu mengirimkan sebuah pesan untuk Rina. Pesan itu berisi tentang perselingkuhannya dengan pria yang sudah menikah. Dan karena itu dia meminta bayaran Rp120.000 jika tidak ingin Dev mengetahui perselingkuhannya. Setelah itu, Rina menemui Ranjit dan menunjukkan pesan tersebut. Melihat itu, Ranjit berpura-pura tidak tahu, namun terbersit senyum kemenangan di wajahnya. Karena itu dia meminta agar Rina harus segera membayar permintaan dari pesan itu agar mereka aman. Karena di tabungannya hanya Rp30.000, Rina menemui ibunya dan meminta pinjaman sebesar Rp90.000. Akan tetapi Rina harus bisa menerima kenyataan karena sang ibu tidak memiliki uang sebanyak itu. Merasa terancam, Rina akhirnya memberanikan diri untuk meminta uang dari Dev. Dia beralasan uang tersebut digunakan untuk pemeriksaan kesehatan ayahnya. Tanpa merasa curiga, Dev meminjamkan uang untuk istrinya. Esok hari Rina menelpon Ranjit dan mengabari berita tersebut. Di sela-sela ngobrol, tiba-tiba Doli lewat dan mendengar Ranjit menelpon seseorang. Agar tidak dicurigai, Ranjit mengalihkan pembicaraan terkait bisnis. Hal itu membuat Rina heran dengan pembicaraan Ranjit lalu mematikan obrolan mereka. Setelah ditanyai Doli, Ranjit kembali berpura-pura kalau dia sedang menelpon rekan bisnisnya. Akan tetapi dengan gelagat Ranjit yang terlihat aneh membuat Doli semakin curiga. Setelah itu Rina menggunakan mobil untuk menaruh uang di tempat yang telah disepakati. Dan terlihat Ranjit sudah berada di sana sambil bersembunyi di balik tiang jembatan. Setelah Rina pergi, Ranjit mengambil uang tersebut. Namun anehnya uang itu dia harus kembali masukkan ke sebuah tempat setelah mendapat ancaman dari Dev. Singkat cerita, suatu malam Anan mengajak Praba berkencan di sebuah kafe. Di tengah lantunan musik dan tarian, Anan sepertinya terbuai asmara. Dan karena ingin membuat Praba mabuk agar dia bisa merasakan kemolekan tubuh gadis itu, Anan memesan beberapa minuman bersoda dan meminumnya bersama Praba. Terpengaruh dengan alkohol, secara tidak sadar Anan menceritakan segalanya tentang Dev dan perbuatannya. बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करने लगता है। बॉयफ्रेंड को पता नहीं है कि वो देव सर है। कितने? Karena sudah terlanjur, Anan meminta agar Praba merahasiakan persoalan tersebut. Dan setelah itu dia pun mabuk tak sadarkan diri. Esok hari di kantor, secara tidak terduga Dev mendapat secari kertas di atas mejanya yang bertuliskan blackmail yang artinya pemerasan. Sejenak Dev menaruh curiga kepada Anan. Karena itu dia lekas memanggil Anan menanyakan perihal isi surat tersebut. Awalnya Anan berbohong, namun karena kesakitan dia akhirnya jujur kalau semalam dia ceritakan segala kehidupan Dev kepada Praba. Setelah itu, Dev langsung menemui Praba yang sedang berdiskusi dengan beberapa rekan kerja. Kemudian Dev bertanya mengenai isi surat tersebut, namun Praba berbohong kalau dia tidak tahu. Akan tetapi tetap saja Dev tidak langsung percaya dan menariknya ke sebuah tempat yang sepi. Namun merasa sikap Dev yang tak menghormati dirinya, maka dia pun jujur kalau itu adalah perbuatannya. Karena itu dia juga meminta imbalan berupa uang, jika tidak maka dia akan mengirim pesan yang sama kepada Rina istrinya. Di kediaman Doli, Ranjit mengembalikan uang pinjamannya secara cicil dan berjanji akan melunasinya 5 hari lagi. Namun di saat yang bersamaan dia mendapat pesan dari Dev bahwa malam ini dia harus menyerahkan uang sebanyak Rp30.000. Merasa terdesak, Anan mengirim email palsu dan meminta agar malam ini juga Rina harus menyerahkan uang sebesar Rp40.000. Dan anehnya lagi, Rina kembali mengirim pesan kepada Dev untuk meminta uang dengan alasan demi kesehatan ayahnya. Sejenak Dev merasa hidupnya semakin kacau, namun dia tetap mentransfer uang permintaan istrinya. Dan sejak saat itu aksi saling tipu-menipu selalu terjadi, di mana pelaku menjadi korban dan si korban juga menjadi pelaku. Sampai suatu ketika Ranjit semakin merasa muak dengan ancaman yang terus menghantui dirinya. Karena itu dia putuskan untuk bertemu dengan seorang detektif bernama Kaula untuk melacak siapa pria yang telah memeras dirinya. Awalnya Ranjit merasa tidak sanggup setelah mendengar besaran bayaran yang harus dia berikan kepada pria itu. Namun karena tidak ingin terus dihantui dengan pesan misterius, Ranjit akhirnya setuju. Dia pun berjanji setelah pria itu ditemukan dia akan menghabisinya.
Kemudian Kaula menelpon salah seorang sahabatnya untuk meminta bantuan melacak pemilik nomor telepon yang telah memeras Ranjit. Dan tak butuh waktu lama Kaula akhirnya tahu bahwa pemilik nomor itu bernama Dev. Di kantor perusahaan, Dev didatangi seorang satpam sambil memberikan sepucuk surat. Pria itu berkata kalau surat itu dari Ibu Praba dan dia lagi cuti karena sakit. Setelah membaca surat yang berisi tentang angsuran kedua, Dev menjadi marah dan langsung menemui Anan untuk meminta alamat rumahnya. Setelah itu Dev pergi menemui Praba yang tinggal di sebuah apartemen. Awalnya Praba tidak mau membukakan pintu setelah tahu kalau orang itu adalah Dev. Namun karena terus didesak, akhirnya Praba membuka pintu untuknya. Di sana sedikit terjadi perdebatan di antara mereka setelah Dev tidak ingin memberikan uang padanya. Ketika Dev hendak pergi dan Praba tetap ngotot tiba-tiba. Melihat Praba sudah tak bernyawa membuat Dev semakin ketakutan. Dan ketika hendak kabur, tiba-tiba orang tua Dev datang. Melihat itu Dev semakin gelisah dan berusaha mencari cara agar bisa keluar dari sana. Akhirnya dia mengenakan topeng dari kantong kertas untuk mengelabuhi mereka. Namun saat tahu kalau putrinya telah tewas, mereka langsung berteriak dan warga beramai-ramai mengejar Dev. Akan tetapi Dev berhasil mengelabuhi mereka dan lolos dari kejaran tersebut. Esok hari di kantor perusahaan, terlihat ada beberapa polisi sedang melakukan penyelidikan soal kematian Praba. Sementara Dev berpura-pura tidak tahu soal kejadian tersebut. Tak lama berselang Anan datang dan langsung mencurigai kalau Dev telah membunuh Praba. Namun Dev tetap berkelit kalau dia tidak tahu apa-apa soal kejadian tersebut. Ketika sedang saling menyalahkan, tiba-tiba Dev ditelepon oleh pimpinan perusahaan dan memintanya segera ke sana. Di ruangan itu Dev diinterogasi soal kedekatan dirinya dengan Praba. Namun Dev menyangkal kalau soal kedekatan dia merasa Anan justru lebih dekat dengan Praba. Mendengar itu polisi meminta segera memanggil Anan ke ruangan tersebut. Kemudian Dev memanggil Anan untuk menghadap polisi. Sebelum pergi, Anan mengancam akan memberitahu soal malam sebelum kematian Praba. Dev sempat meminta alamat rumahnya. Oleh karena itu Anan meminta bayaran jika Dev tidak ingin dijadikan tersangka. Kesempatan itu Dev langsung bergegas pergi ke sebuah toko. Setelah aksinya selesai, dia meletakkan kunci mobil milik Anan di mejanya. Beberapa saat kemudian, terlihat polisi membawa Anan untuk menggeledah mobil yang dia pakai sewaktu berkencan dengan Praba. Dan saat bagasi mobil dibuka tiba-tiba, atas penemuan itu Anan kembali diinterogasi. Dan disinilah dia berkata jujur jika di malam sebelum kematian Praba, Dev sempat meminta alamat rumahnya. Atas pengakuan Anan, Dev kembali diinterogasi. Awalnya Dev tetap berkata tidak dengan semua yang ditanyakan polisi. Namun kini dia terjebak saat polisi bertanya apa tujuan dia meminta alamat rumahnya Praba. तूने प्रभा का एड्रेस क्यों मांगा? वो तो अभी मैं तेरे को 2-4 दिन में अरेस्ट करेगा. Kini Dev benar-benar berasa terancam. Dan situasinya kian rumit ketika ada sebuah panggilan masuk menggunakan nomor baru dan orang yang menelpon itu bernama Kaula. Pria itu lalu mengacam karena dia tahu Dev merupakan pelaku pemerasan dan meminta agar segera menemuinya. Di sebuah tempat acara mereka bertemu. Kali ini Kaula meminta bayaran agar aksinya tidak dibongkar. Sementara di tempat lain, Ranjit mendatangi kediaman Kaula untuk membeli sebuah pistol dengan istrinya Kaula. Kemudian dia menemui Rina di bioskop. Awalnya Rina marah ketika Ranjit memperlihatkan pistol tersebut. Dan ketika dia memeluk Rina yang sedang dalam ketakutan, tiba-tiba Doli memergoki mereka. Di rumah, Doli terlihat begitu marah dan meminta pembantunya mematikan semua listrik di rumahnya. Beberapa saat kemudian Ranjit pulang, tanpa menaruh rasa curiga, dia memanggil istrinya, namun tiba-tiba setelah kematian istrinya, pikiran Ranjit semakin kacau. Karena itu dia kembali mengancam lewat nomor telepon baru yang Dev gunakan untuk segera menyerahkan uang. Awalnya Dev menolak karena dia tidak memiliki uang. Namun Ranjit kembali mengancam akan membongkar rahasia perselingkuhan itu kepada suaminya Rina.
Akan tetapi Dev terlalu pintar untuk ditipu, karena itu dia mempersilahkan Ranjit jika itu yang dia inginkan. Dan dia akan melaporkan perselingkuhannya kepada ayahnya Dolly. Melihat itu Ranjit benar-benar dalam kondisi terancam, terlebih saat Mr. Verma menelpon Dolly, namun dia beralasan kalau Dolly sudah tidur lelap. Pagi harinya Rina mendapat sebuah pesan yang memintanya agar segera menyerahkan uang di tempat yang telah ditentukan. Karena tidak memiliki uang, dia lalu meminta dari Dev. Namun sekali lagi Dev tidak menghiraukan permintaan tersebut dan memilih pergi. Dalam perjalanan Dev menelpon ibunya Rina dan bertanya soal kebenaran uang yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan ayah mertuanya. Seketika itu juga Dev merasa terkejut saat tahu kalau selama ini mereka tidak pernah meminta uang seperti yang dikatakan Rina. Merasa curiga, Dev memutar balik arah mobil. Sementara Rina mengambil perhiasan miliknya untuk menggenapi besaran permintaan. Tak lama berselang, Dev melihat istrinya keluar dari rumah dan menumpang bajai. Perilaku Rina yang mencurigakan membuat Dev terus membuntuti mereka. Dan benar saja, tepat di sebuah mall, Rina memasukkan barang yang dia bawa ke sebuah tempat lalu pergi. Dan agar mengetahui siapa orang yang telah mengacam istrinya, Dev tetap berada di situ sambil terus memantau tempat itu. Nah, tak lama berselang dia melihat Ranjit mengambil perhiasan dan Dev langsung memotretnya. Akan tetapi Ranjit menaruh kembali kantong berisi uang dan menunggu di sana untuk menangkap si pemeras. Tak lama berselang datang seorang penjaga keamanan untuk mengambil barang tersebut. Melihat itu Ranjit langsung mengejar orang itu sementara Dev mengambil uangnya. Setelah tahu bahwa itu hanyalah kantong kosong, Ranjit kembali untuk mengambil kembali uang tadi. Namun uangnya telah hilang dan dia pun ditahan penjaga keamanan. Ternyata pria tadi merupakan orang suruhan Dev. Setelah itu Dev menemukan Kaula untuk memberikan uang tersebut. Dia juga meminta menelpon Ranjit untuk memberitahu bahwa pemerasnya bernama Anan. Kemudian Kaula menelpon Ranjit dan memberitahu hal tersebut. Kini Ranjit semakin marah dan mendatangi Anan. Tanpa berpikir panjang, Ranjit langsung menghabisinya. Di rumah Ranjit berusaha menghilangkan jejak pembunuhan Dolly istrinya, namun tiba-tiba di kantor, Dev mengirim pesan lewat email palsu berupa beberapa foto Ranjit kepada istrinya. Melihat itu Rina kaget tak percaya kalau selama ini dia diperas oleh selingkuhannya, karena itu dia langsung menghapus nomornya Ranjit. Dan entah apa yang dipikirkan, tiba-tiba Rina mengirim pesan untuk Dev dengan bertanya kapan dirimu pulang, sambil menyiapkan hidangan untuk suaminya. Setelah membaca pesan tersebut, Dev justru menghapus nomor kontak istrinya. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.